Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dalam tafsir kolaboratif, di mana kita sampai pada Al-Baqarah ayat 7. Topik ayat ini masih menjelaskan tentang golongan manusia yang kedua, di mana kalau yang pertama disebut kaum beriman, nah yang kedua disebut kaum kafir. Dalam ayat ke-6 dijelaskan tentang kondisi kekafiran itu tetaplah sama, diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka tetap la yu'minun, tidak beriman. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kenapa sampai terjadi hal yang demikian, yakni la yu'minun, tidak beriman? Nah, ayat ke-7 ini menjawab pertanyaan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Ini jawabannya. Khatamallahu, Allah telah menutup, ala qulubihim, pada qalb mereka, pada hati mereka, pada aliran darah mereka, jantung mereka. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka. Khishawatun, penutup yang menutupi saluran-saluran hidayah, saluran-saluran cahaya ke dalam ruang qalb, sama dan basor itu. Walahum, dan bagi mereka adzabun, ada siksa azimun yang berat. Nah, jadi kenapa orang-orang kafir itu la yu'minun? Dikarenakan ada penutup. Kalau kita bicara penutup, kita ingat yang namanya aliran darah yang dipompa, di mana darah itu terus mengalir ke seluruh tubuh oleh jantung. Jantung inilah yang kemudian mengalirkan seluruh darah itu ke seluruh tubuh, dan di situ akan menjadi lancar air atau darah itu ketika tidak ada penutup. Kalau kemudian ada penutup di saluran darah itu, maka akan terjadi gangguan kesehatan, termasuk misalnya stroke. Nah, stroke itu karena apa? Saluran darah yang ke otak itu tertutup. Nah, persoalan tertutupnya saluran ini bisa jadi karena faktor makanan, misalnya kolesterol. Ada banyak lumut di sana, ada banyak sampah di sana, ada banyak kotoran. Seperti halnya misalnya begini, ada tandon air, ya, tandon air. Dia mengalirkan air itu ke bawah melalui pipa, lalu diterima melalui keran. Nah, lama-kelamaan air yang melewati pipa ini kan membawa material dan membuat saluran pipa itu
kotor. Nah, kotoran itu membuat air yang dari tandon itu terganggu untuk sampai ke mata kerannya ini. Jadi proses tertutupnya itu tidak serta-merta, tidak tiba-tiba, tetapi melalui waktu yang cukup lama. Yang karena tidak pernah dibersihkan, saluran air itu menjadi kotor. Yang karena tidak dibersihkan, saluran darah itu kotor. Nah, demikian pula, ini hatinya orang-orang kafir. Maka kita beri doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang membolak-balikkan perasaan, wahai zat yang menggerakkan dinamika jantung, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkan perasaan ini, teguhkan hati ini, teguhkan dinamika jantung ini ala dinik untuk tetap istiqomah di jalan agamamu. Nah, persoalannya, kenapa sih hati sebagai sebuah ruangan yang bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, kemudian tertutup saluran-saluran cahaya kebaikan itu, ini tentu ada banyak sebab. Ya, bisa jadi makanan, bisa jadi pergaulan, bisa jadi karena pendidikan. Hidayah memang milik Allah, tetapi kita punya ruang untuk berikhtiar, punya ruang untuk mencari dan mendapatkan hidayah itu. Salah satunya dengan pendidikan. Nah, di sini ketemu jawaban kenapa la yu'minun a'angdzartahum am lam tungdzirhum. Dikarenakan ruang cahaya di dalam hati itu kita biarkan kotor hingga sinarnya tidak bisa masuk. Oleh karena apa? Karena pendidikan, karena referensi bacaan kita. Nah, disitulah pentingnya orang tua misalnya mendidik sang anak untuk bagaimana kelak bisa wiqayah, terhindar dari api neraka. Ada perintah ku anfusakum wa ahlikum naro. Artinya ini perintah supaya kita menjaga diri kita sendiri yang utama, kemudian seluruh keluarga kita. Supaya apa? Tidak terjebak ke dalam siksa neraka, tidak menjadi kafir, tidak menjadi sesat. Bagaimana cara mikoyahnya? Pendidikan itu salah satunya. Di pondok nih, dikumpulkan dengan teman-teman yang seiman. Itu bagian daripada proses di mana qalb itu bisa bersih, bisa mau dan bersedia mendapatkan cahaya keimanan. Jika tidak, disitulah kemudian ketemu qalbnya itu tertutup. Oleh apa? Oleh bacaannya itu. Apalagi sekarang media-media baca itu sudah sangat kompleks dan maju.
Kalau dulu hanya kertas, sekarang elektronik, sekarang internet, itu media-media referensi. Makanya hati atau jantung itu sampai digambarkan. Setan itu aduun, musuh nyata bagi manusia. Tapi setan yang menjadi musuh itu tidak akan pernah berhenti dan menyerah untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Dia akan lakukan segala cara, dari depan, dari belakang, samping kanan, kiri, atas, bawah, hingga ketika semua itu tidak bisa ditembus oleh setan, maka setan melalui majrad dam, aliran darah. Aliran darah, ketemu kan di sini? Aliran darah. Bagaimana setan masuk melalui aliran darah? Ya kita tahu darah ini kan salah satunya terbentuk dari makanan yang kita nikmati, yang kita konsumsi. Nah, kalau kemudian makanan itu haram, dia akan menjadi darah, yang darah itu menjadi istana bagi syaitan itu. Darah itu yang karena dihasilkan dari makanan yang haram, menjadi tempat beroperasinya setan itu. Maka perintah menikmati, mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban itu mutlak penting. Supaya apa? Setan tidak kerasan tinggal di dalam darah kita. Darah kita menjadi bersih. Dari apa? Dari polusi syaitonia. Ini yang pertama. Jadi setan itu akan masuk melalui berbagai pintu. Terakhir ya pintu darah. Darah dari mana? Makanan. Makanan itu akan ditanyakan. Bukan hanya zat makanannya saja yang di situ tersentuh oleh norma-norma halal dan haram. Tetapi, nah ini di dalamnya juga terdapat pertanyaan, dari mana makanan itu didapat? Dengan cara apa mendapatkannya? Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Kita mendapatkan makanan itu dari sebuah pekerjaan. Oke, iya namanya pekerjaan. Tapi apakah pekerjaan itu halal atau haram? Loh, kok ada pekerjaan halal atau haram? Ya ada. Pekerjaan haram itu mencuri. Dari mencuri dia dapat uang misalnya. Uangnya dipakai makan. Nah ini makanan ini akan menjadi haram nantinya. Karena di situ menjadi istana setan, dia lewat situ. Nah, di situ ketemu pentingnya pertanyaan-pertanyaan, dari mana makanan itu didapat. Nah, kemudian di situ disebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala sam'ihim. Pendengaran. Pendengaran itu kan selalu disebut sama basor itu seperti dua sekawan. Bahkan kalau dikaitkan dengan absor itu juga seperti trio, tidak terpisahkan. Kalau di situ ada sebutan absor, dilanjut sama basor. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 179. Di situ disebutkan lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha. Bahwa ini menjelaskan tentang kondisi orang kafir. Di situ orang-orang kafir itu yang kelak menjadi penghuni jahanam itu, dulunya ketika hidup di dunia mereka itu punya qalb. Nah, ini punya qalb. Mereka juga punya sama pendengaran. Mereka juga punya basor, penglihatan.
Tapi qalamnya itu la yafqahun, tidak dipakai untuk memahami kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Mereka juga punya sama, ya. Mereka juga punya basor, ya, punya basor, punya ayun, jamaknya ain, ayub siruna. Nah, mereka juga punya sama, yaitu adzanu. Nah, di situ ketemu bahwa hati mereka tidak dipakai untuk memahami kebenaran. Mata mereka tidak dipakai untuk melihat kebenaran. Telinga mereka pun juga tidak dipakai mendengarkan kebenaran. Kalau di Al-Baqarah disebutkan kenapa itu terjadi, karena ada khotam, ada ghisyawah, ada penutup. Ada penutup. Nah, penutupnya ketemu karena yafqahun, tidak dipakai, tidak diasah, ya, tidak diasah. Contoh sederhana, tafaqquh, itu faham namanya. Tafaqquh fiddin, faham. Maka pemahaman yang benar terhadap kebenaran itu perlu usaha. Sampai-sampai kita diberi doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna titiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Nah, kenapa ada doa seperti ini? Doa yang pertama berbunyi arinal haqqo haqqo, tunjukkan kepadaku yang benar itu adalah benar. Banyak orang tahu itu kebenaran, tapi dia nggak ngerti bahwa itu kebenaran. Melihat ada kebenaran, tapi dia tidak paham tentang kebenaran. Lalu permintaan yang kedua, warzuqna tiba'ah, berikan kami kemampuan untuk mengikutinya, untuk mengerjakannya, untuk melaksanakan kebenaran itu. Warzuqnat tiba'ah, warzuqnat tiba'ah. Begini, di zaman di mana media sosial ini menjadi bagian daripada komunikasi manusia, itu notabene akun bodong itu lebih dari 2 miliar. Istilahnya akun yang bersifat palsu. Nah, kalau akun bersifat palsu ini mengabarkan kebohongan, didukung oleh akun-akun lain dengan kebohongan yang sama, di mana satu sama lain sama mendukungnya, apa yang terjadi? Kebenaran tertutup oleh kebohongan itu. Satu contoh begini aja. Ada peristiwa yang menggemparkan, berupa adanya kartun Nabi Muhammad. Gambar kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad di Eropa. Yang itu dibuat oleh majalah yang tidak terkenal di kota yang tidak terkenal. Sudah, mestinya nggak ada yang tahu. Dan nggak ada yang membicarakan. 6 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, ada seorang muslim yang melihat kartun itu dan melemparkannya ke media sosial. Wih, langsung horeg sak donya. Ini pengaruh kan? Pengaruh, langsung muncul demonstrasi di banyak negara. Contoh misalkan perang, istilahnya Arab Spring, kasus pencaplokan Irak oleh Amerika ketika itu.
Isu yang dipakai oleh Amerika itu apa? Wah, yang namanya Saddam Hussein itu memiliki bom biologis. Pokoknya membahayakan dengan senjata pemungkasnya itu. Isu itu disebarkan kemana-mana dan dipercaya oleh banyak negara, lalu didukung isu itu dengan gerakan militer. Maka gerakan militer menumbangkan rezim yang sah di negeri Irak ketika itu hanya bermodalkan berita hoax. Nyatanya ketika Saddam Hussein sudah wafat dan Irak dikuasai Amerika ketika itu, tidak ada itu namanya bom biologis. Ini contoh sederhana. Artinya perang fitnah di media sosial ini sangat luar biasa dahsyat. Makanya kita itu diberi resep doa, warzuqnat tibaah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar adanya, dan saya bisa melihat kebenaran itu dengan nyata. Namun saya juga minta kepadamu ya Allah, bisa melaksanakan kebenaran itu, bisa mengerjakan kebenaran itu. Karena apa? Banyak orang tahu kemudian itu benar adalah benar, tapi dia tidak bisa mengerjakannya. Dia tidak bisa melakukannya, tidak bisa mempraktekannya. Maka kita minta kepada Allah, roh sing bener kuwi bener, ning yo tur iso nglakoni. Nah, itu penting. Maka kemudian kalau kita ini punya qalb yang baik, itu tafaqquh fiddin, diajak untuk memahami agama. Lah agama tidak dari media sosial sebagai sumber utama, tetapi dari sumber-sumber yang sanadnya bersambung kepada para ulama salafus sholihin, para sahabat, sampai kepada sumber utama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk apa? Untuk menguatkan daripada informasi yang masuk sebagai tafaqquh fiddin. Nah, kalau hanya dari media sosial saja, itu nanti bisa jadi kita terjebak kepada akun-akun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Nah, di sini ketemu jawaban. Kenapa Allah menutup hatinya orang kafir? Dikarenakan hatinya orang kafir itu tidak mau tafaqquh fiddin. Tidak mau tafaqquh fiddin. Nah, hatinya tidak mau, begitupun juga indera yang lain yang disebut sam'ihim wa absorihim, pendengarannya dan penglihatan mereka. Nah, kita tahu sama basor ini kan otak kita, qalb itu jantung kita. Jadi informasi itu dari mata misalnya atau dari telinga misalnya diolah oleh otak, lalu dinilai oleh hati. Nah, kalau hatinya itu kotor, jantungnya itu kotor, darahnya itu menjadi istana setan, maka informasi yang masuk itu akan dibuat kotor oleh setan itu. Nah, disitulah kemudian kita juga melanjutkan doa tadi, arinal batila batila warzuqnat tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang salah itu memang salah. Jangan sampai saya ini tertipu. Jangan sampai saya ini kena hoax. Lalu berilah kami kemampuan untuk menghindarinya. Kadang banyak orang tahu itu perbuatan salah, tapi karena nafsunya yang mendorong, dia abaikan, justru dia kerjakan kesalahan itu. Contoh, maling. Perbuatan maling, profesi maling itu kan salah. Salah, makanya nggak ada sekolah maling itu. Semua maling ya otodidak, belajar sendiri. Maling pun tahu bahwa itu salah, tapi kenapa dia tidak menghindari?
karena belum diberi kekuatan warzuqnas tinabah. Ngerti lek salah ning karena tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menghindari, dia tetap melakukannya. Nah, makanya berdoa memohon kepada Allah itu lengkap. Gusti, barang bener niku jenengan dudune teng kula bener. Ning kula nggih njaluk tolong jenengan wae kemampuan untuk melaksanakan kebenaran itu. Gusti, kula nggih jenengan wae weruh. Endi sing salah niku salah. Ning kula nggih njaluk tulung teng jenengan. Jenengan paring kemampuan untuk menghindari kesalahan itu. Nah, disitulah kemudian kita tahu bagaimana orang-orang kafir itu diberi atau tidak diberi peringatan. Kok tetap kafir? Dikarenakan dia menutup ruangan dalam hatinya, menutup saluran di dalam pendengaran dan penglihatannya dari kebenaran itu sendiri. Kenapa ditutup? Karena dia referensinya salah, pergaulannya salah, makanannya salah. Akumulasi dari yang salah itu menjadikan semua itu tertutup. Makanya selagi kita masih mau menerima nasihat tentang kebaikan-kebaikan, masih mau pula diberi peringatan, itu anugerah agung dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian hati kita dengan nasihat itu bisa menjadi lebih bersih. Pendengaran, penglihatan kita menjadi lebih objektif. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.